Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnes Fadila. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang definisi mauquf alaih. Bila langsung saja, tidak perlu berlama-lama, yaitu mauquf alaih itu apa? Mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan amalan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, mauquf alaih yang diberi wakaf haruslah pihak kebajikan. Mauquf alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya. Sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau mubah menurut nilai Islam. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, mauquf alaih harus jelas untuk kepentingan umum. Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta yang bernilai, tahan lama, dipergunakan, dan murni hak milik wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak. Jadi, misal wakaf itu bisa juga berupa tanah. Misal tanah itu diperuntukkan untuk membuat masjid, mushola atau pesantren, begitu kan. Bahkan ada juga wakaf seperti benda bergerak itu seperti mobil yang bisa saja diperuntukkan untuk ambulan masjid, begitu. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak. Itu yang tadi saya sebutkan, yaitu mauquf juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam literatur fikih, menurut Wahbah Al-Zuhaili, para ulama terlibat perdebatan panjang tentang mauquf alaih dan juga syarat-syaratnya. Menurut mereka, mauquf alaih dibagi menjadi muayyan dan ghairu muayyan. Al-muayyan dapat berupa satu orang, dua orang, ataupun sekumpulan orang. Sedangkan ghair al-muayyan atau jihad al-waqaf adalah kaum fuqara, ulama, para qori, para pejuang, masjid-masjid, Ka'bah, pasukan dan persiapannya, sekolah-sekolah, bendungan-bendungan, dan urusan merawat jenazah. Berkenaan dengan al-muayyan, para fuqaha bersepakat bahwa syaratnya adalah kemungkinannya untuk memiliki. Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang wakaf untuk ma'dum yang belum ada, al-majhul yang belum dikenal, dan untuk diri sendiri. Sedangkan wakaf untuk ghair muayyan atau jihad al-waqaf adalah, pertama, hendaknya sasaran itu merupakan kebaikan dan kebajikan, sehingga berinfak di dalamnya dapat dianggap bentuk ta'aruf kepada Allah. Kedua, Abu Hanifah dan Muhammad menambahkan bahwa akhir dari wakaf ahli hendaknya berupa sasaran yang tidak akan terputus selamanya. Ta'bid menurutnya adalah syarat diperbolehkannya wakaf. Para ulama fikih sepakat berpendapat bahwa infak kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, pendapat perbedaan antara para ulama fikih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakaf. Baik, di bawah ini adalah beberapa pendapat para ulama, yaitu mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih atau yang diberi wakaf ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tersebut tidak sah. Karena itu, satu, sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan, dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar-syiar Islam dan pihak-pihak kebajikan, hukumnya tidak sah seperti klub judi. Yang kedua, sah wakaf non-muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji, dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja, hukumnya tidak sah. Selanjutnya, mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum
dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syariat-syariat Islam. Selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat untuk mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khususnya ahli fikih dan mazhab Syafi'i membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, orang tertentu, baik satu orang atau jemaah tertentu dan tidak tertentu. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda yang hanya dapat diperuntukkan bagi, pertama itu sarana dan kegiatan ibadah, yang kedua sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, yang ketiga itu bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Saudara Ihsan Saputra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada materi kedua mengenai syarat dan rukun mauquf alaih. Rukun mauquf alaih yaitu pertama, orang yang memberikan wakaf atau si wakif. Kedua, orang yang menerima wakaf atau mauquf lahu. Tiga, barang yang diwakafkan atau disebut mauquf. Dan yang keempat yaitu ikrar penyerahan yang juga disebut akad. Syarat mauquf alaih yaitu orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Orang yang menerima wakaf jelas baik organisasi atau perorangannya, baik yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan, dan yang terakhir jelas ikrarnya dan penyerahannya. Adapun distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat diantaranya yaitu sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan atau yang disebut albir, seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya atau dicela oleh akhlak yang terpuji. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinu. Selanjutnya yaitu barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif. Dan yang terakhir adalah pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakif terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada para fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan Departemen Agama Republik Indonesia 2007. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian mustahik. Secara spesifik, Islam memberikan gambaran lengkap terkait mustahik. Untuk itu, selaku lembaga zakat resmi nasional, Inisiatif Zakat Indonesia akan menjelaskan secara ringkas tentang kelompok penerima bantuan zakat tersebut sesuai kaidah keuangan syariah. Mustahik adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang boleh menerima penyaluran zakat
atau sasaran zakat masyarib. Mengetahui siapa saja para mustahik merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan harta dan distribusi kesejahteraan di tengah-tengah umat Islam. Pembahasan tentang mustahik zakat menitik beratkan kepada siapa saja yang boleh menerima zakat dan siapa yang tidak boleh, serta bagaimana sifat penyaluran kepada mereka. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Syarat-syarat orang yang berhak menjadi mustahik. Perlu diketahui, zakat tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Zakat hanya bisa diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Sebab seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berikut ini 8 mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Pertama, al-fuqara atau fakir adalah orang yang hidupnya sengsara, tidak memiliki harta dan tidak memiliki tenaga untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. 2. Al-masakin atau miskin. Dalam keadaan miskin, orang masih memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, namun dalam serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam Islam, orang miskin juga masuk dalam salah satu mustahik zakat yang wajib dibantu agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Ketiga, al-amilin atau panitia zakat merupakan orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Karena al-amilin juga termasuk sebagai mustahik zakat, sehingga berhak menerima pembagian zakat yang dipilih terlebih dahulu oleh imam masjid. Panitia zakat sendiri memiliki beberapa syarat agar terpilih sebagai amil zakat, antara lain tercukupi, adil, akil, dan bahlik. Seorang muslim mampu melihat seorang laki-laki dan mengerti tentang dasar hukum agama Islam dan zakat khususnya. Yang keempat, mu'alaf. Istilah mu'alaf merujuk pada orang yang baru masuk Islam dan belum mantap dari segi iman dan takwa. Mu'alaf sendiri terbagi atas 3 bagian, antara lain orang yang masuk Islam atau orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang, maka harus diberikan saran dan masukan agar mendapat zakat. Kelima, zururikab atau budak adalah hamba sahnya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan dan membutuhkan tebusan uang. Zakat bagi zurikab juga mencakup pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang jahat atau membebaskan seorang muslim dari penjara karena tidak membayar denda atau diat. Keenam, al-harim atau berutang. Istilah
ini merujuk pada orang yang berutang dan tidak sanggup membayar. Perlu diingat bahwa utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kebutuhan maksiat. Yang ketujuh, Fisabilillah al-Muhajidin, pejuang Islam, merupakan orang yang berjuang di jalan Allah atau sabila tanpa upah dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin untuk mendapatkan hak beribadah, hak asasi manusia, serta memperjuangkan kebebasan beribadah bagi seluruh umat muslim. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Merupakan zakat yang terakhir adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan yang bertujuan untuk mencari akidah, ilmu, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa kelompok yang menjadi mustahik zakat fitrah itu adalah kelompok mereka yang tergolong fuqarah dan masakin saja. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat sahabat Ibnu Umar, sebagaimana yang telah dinukilkan dalam kitab Mawahib Al-Jalil li Syarh Mustaksar Al-Kahlil, sebagaimana sabda Rasulullah, ayatkanlah, cukupkanlah keperluan mereka, sehingga mereka tidak berkeliling lagi untuk meminta-minta di hari ini. Hadis riwayat Bahki dan dari riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, kayakanlah mereka sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari ini. Dan di riwayat yang lain disebutkan, kayakanlah mereka pada hari ini. Hadis tersebut di atas dipahami dengan makna penuhilah kebutuhan mereka yang tergolong fakir dan miskin. Istibat hukum Imam Malik tentang siapa yang berhak menerima zakat fitrah ini dapat diketahui berdasarkan ungkapan syarah ulama Malikiyah terhadap kitab Imam Malik dalam berbagai kitab fikihnya. Di antaranya, sebagaimana yang termasuk dalam kitab fikih Al-Ibad Al-Mazhab Al-Maliki berikut ini. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, bukan diberikan untuk amil zakat, mu'alaf dan kelompok lainnya, kecuali kelompok lainnya mereka itu dalam kategori fakir atau miskin. Dan disyaratkan kepada penerima zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin yang merdeka, beragama Islam, dan bukan dari keturunan Bani Hashim. Pendapat tentang mustahik zakat fitrah tersebut sejalan dengan petunjuk Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan khusus bagi kaum fakir dan miskin saja. Sebagai takhsis dari apa yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 dengan dalil
miskin. Makanan yang diperuntuk bagi orang-orang miskin yang terdapat dalam matan hadis Ibnu Abbas al-Sadiqi